bicara modernisasi itu bukan hanya sekedar alatnya, Mbak, tapi mindset kita yang kita modernisasi. Pendidikan maju, budaya lestari, bersama DPK Lambara Beguai. Mari belajar, mari berkreasi, Lampung Barat siap Beguai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya, Bu. Kembali lagi dengan kami, Studio DPK Lambara Beguai. Hari ini pembahasan kita tentang kekuhan alias kentongan. Nah, sebelum kita mulai, boleh nih Mbak M pantun dulu ya yang Oke. jadi ciri khas DPK Lambara Beguai. Yap. Halo Gunung Pesagi, Siko, Tilia Jak Cukujan, Siko, bahasan kampisan Sinji, Siko. kekuhan alias kentongan. Oke. Jak Sabah Lapa Bulang, Siko. ngusung Sanian Gulai. Siko. Selamat hatong Pak Padang di podcast Lambara Beguai. Selamat datang Bapak. Ya. Selamat bergabung dengan kami Studio DPK Lambara Beguai. Nih Mbak Hem, kemarin di tanggal Iya. 12 hari Kamis kemarin, Oh iya, di hari tanggal Kamis 12 kemarin. Februari, Iya. kita sudah launching ya Pak, Siap. launching tentang kekuhan atau kentongan, Mbak Iya. Hem. Kita ngebahas kita launching tentang kekuhan dan kentongan nih. Kekuhan dan kentongan ini kolaborasi Mbak Hem. Oh. Kolaborasi antara iya. BPBD dan Dinas Pendidikan ya Bapak Iya, ya. betul. Kalau di BPBD kalau tidak salah programnya Mitigasi bencana. Mitigasi bencana. bencana. Kalau Iya. di Dinas Pendidikan yang 5 aksi PM dan 4 aksi PM Iya, Bapak. yang ada ramah bencana. Iya, di 4 aksi PM itu salah satunya ramah bencana Bapak. Siap. Ya. Gitu. Sebelum kita mulai boleh Bapak memperkenalkan diri dulu biar yang lain tahu nih Tahu di sana nih, kepala BPBD itu siapa Siapa sih sih? gitu kan. Iya. Mungkin belum banyak yang tahu ya, teman-teman. Boleh Bapak? Baik, Mbak M dengan Mbak Hanum ya. Iya, iya Bapak. Terima kasih. Saya Padang Priyo Utomo, sarjana hukum, saat ini sebagai Kepala BPBD Kabupaten Lampung Barat. Saya sangat bangga diundang di acara podcastnya DPK. Iya. Ini menurut saya kegiatan yang luar biasa gitu, untuk memberikan edukasi, informasi kepada seluruh masyarakat gitu. Utamanya adalah warga satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Dan ini sebenarnya contoh baik ya bagi perangkat daerah yang lain gitu. Ada media-media yang bisa kita kolaborasikan, kemudian bisa kita push gitu untuk memberikan informasi, edukasi sekaligus pengenalan program dan kegiatan kepada semua lapisan masyarakat. Podcast ini ya menurut saya luar biasa ini. Terobosan yang sangat strategis untuk ke depan. Dan saya berharap momentum saya diundang di sini gitu ini bukan minta tapi semacam ada penjadwalan khusus, bukan hanya sekedar nanti BPBD. Iya, Iya. betul. Mungkin nanti ada OPD lain, Iya. sehingga ini ruang komunikasi, ruang informasi yang sangat luar biasa dan memberikan edukasi terkait dengan program-program unggulan yang dicanangkan dan menjadi target kinerjanya Pak Bupati, Pak Rosil Mapsus. Iya. Saya terima kasih diundang di acara ini, dan apa yang disampaikan Mbak Anum tadi benar bahwa pada hari Kamis yang lalu tanggal 12 Februari kita sudah melaunching kekuhan. Iya. Jadi kekuhan ini adalah gagasan Pak Bupati, Pak Rosil Mapsus, melihat situasi dan kondisi di Lampung Barat gitu. Artinya kita punya budaya yang luar biasa. Kalau yang sudah sangat viral itu seperti nyambai, kan Iya. udah luar Iya. biasa. Iya, Nyambai luar biasa. Kemudian beliau juga melihat ada kearifan lokal nih yang bisa diangkat. Selain memang ini menjadi budaya kita, tetapi beliau melihat bahwa ini juga bisa menjadi EWS.
Oh gitu. Iya, early warning system. Oh, iya, gitu. iya. Jadi peringatan dini. Oh iya. Peringatan dini kepada masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi mungkin hal-hal genting dan situasi kedaruratan. Iya. Nah, sehingga saya diperintah oleh Pak Bupati coba angkat kentongan ini atau kekuatan ini gitu, yang salah satu fungsinya itu untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Iya. Nah, sehingga kemarin hari Kamis kita launching kekuatan ini menjadi peringatan dini berbasis kearifan lokal. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya keberanian beliau mengangkat kearifan lokal yang menjadi budaya kita, utamanya masyarakat Lampung Barat, ini adalah keberanian dan pilihan cerdas. Iya. Mbak sekalian, Mbak Hanum dan Mbak M, kalau kita membangun EWS, ini EWS ini teknologi dengan biaya tinggi dan membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Iya. Artinya kita tahu bahwa Lampung Barat ini adalah kabupaten yang sangat rawan dengan bencana. Iya. Kita dilewatin oleh sesar besar Sumatera, kemudian kita ada pertemuan sesar Semangko dengan sesar Komering yang itu tahun 94 itu menyebabkan terjadinya gempa Liwa. Oh, Ya, ini itu dari betul. dari sesar yang dilewati beberapa sesar Iya, tadi itu ya Bapak ya? diuratin sesar itu. Dan kita juga punya risiko tinggi terhadap ancaman bencana seperti longsor, kemudian banjir bandang, dan semua itu kita alami. Karena daerah kita daerah penghujan ya Bapak? Betul. Nah, Pak Bupati menginginkan gitu, dengan kearifan lokal yang kita miliki, ini kita berdayakan gitu, tujuannya supaya apa sih gitu? Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas masyarakatnya sekaligus meningkatkan ketahanan daerah, tapi dengan low budget. Oh iya, betul. Kalau Iya, kita iya, punya uang banyak, Banyak, Iya, gampang iya, ya Pak ya. fiskal kita besar, saya yakin Pak Bupati akan membuat sistem peringatan dini yang luar biasa lah, ya basis canggih segala macam gitu. Tapi apakah dengan kecanggihan itu juga Bisa. bisa juga meningkat kapasitas? Ya belum tentu. Iya. Benar. Iya, iya. Sehingga dengan kearifan lokal yang ada ini kita coba budayakan kembali, karena ini juga efektif gitu. Iya. Dan menurut kami ini sangat efektif di masyarakat. Kenapa efektif? Satu, kita punya bahan baku yang luar biasa. Di Lampung Barat, di mana sih pekon atau desa yang nggak punya rumpun bambu? Iya. Ya. Iya. Iya, Iya betul. kan? Iya. Di mana? Kemudian dia dibuatnya sederhana. Dibuatnya sangat sederhana, tidak perlu teknologi canggih. Makanya Pak Bupati itu mengarahkan dimulai dari anak-anak sekolah dulu. Karena sangat mudah. Sangat mudah, bambu itu hanya dipotong, dikasih lubang sedikit, dibuat pukulan kecil, ini udah jadi satu alat yang luar biasa. Iya. Terus hari Kamis yang lalu kemarin itu bukan cuma kekuhan yang di launching, Mbak Anu. Iya, Ya. ada Sinjang Miwang juga ya Bapak ya? Ya, ada Sinjang Miwang Iya. karena kebetulan kan hari Kamis tuh. Iya, Kamis Ya, berada. Kamis berada. Katanya Pak Bupati di kegiatan itu juga menunjukkan komitmen beliau untuk selalu mendukung program-program yang dicanangkan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Iya. Artinya kita sinergi dengan target program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan sinergi dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Selain itu Mbak M dan Mbak Anum, kemarin hari Kamis itu Pak Bupati juga memberikan sertifikasi untuk sekolah yang sudah menerapkan SPAB.
Oh, SPAB. Nah, bicara tentang Ya. SPAB nih Bapak, saya penasaran nih. Saya pernah dengar nih apa tentang SPAB. Cuma masih kurang paham. Boleh Siapa kali ya. itu SPAB? Dan- Saya Ya. juga kayaknya penasaran sih. Iya betul. Terus itu Kayak mungkin bisa barang baru gitu. Iya betul. Iya. Karena ya memang kami awam dengan Siap, iya, dengan kata-kata seperti itu ya, istilah-istilah itu gitu Bapak. Jadi boleh bantu untuk menjelaskan SPAB itu apa dan sekolah-sekolah yang menerima sertifikat ya sertifikatnya itu sekolah mana aja tuh, boleh tuh Siap, biar siap. masyarakat pada tahu tuh karena kan Iya. banyak yang belum tahu pastinya. Iya, jadi gini Mbak Anum, sebenarnya SPAB ini sebenarnya kan kalau secara nasional bukan hal baru ya, karena itu sudah ditetapkan di Perka BNPB semenjak tahun 2021. Cuman memang belum familiar. Gitu, belum familiar. Nah, ini kita coba. Kenapa kemarin juga Pak Bupati menyampaikan memberikan sertifikat SPAB ke semua jenjang jenjang sekolah yang ada di Lampung Barat gitu. Pertama, ini adalah implementasi dari komitmen beliau Pak Bupati untuk mewujudkan Lampung Barat sebagai Kabupaten Tangguh Bencana. Sehingga ada kolaborasi antara BPBD dengan Dinas Pendidikan. Iya. Kami punya peran, punya tugas, punya fungsi untuk bagaimana melakukan upaya mitigasi dalam rangka mengurangi resiko jika terjadi bencana gitu. Dinas Pendidikan punya peran dengan komitmen yang sudah program dan komitmen yang sudah dicanangkan. Ya, yaitu sekolah aman bencana, ramah bencana. Iya, betul. Sekolah ramah bencana. Artinya apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat ini sesuai dengan harapan Pak Bupati. Sesuai dengan harapan Pak Bupati, target akhirnya bahwa dalam waktu dekat, ya semoga saja dengan kolaborasi semua stakeholder terkait, ini perwujudan Kabupaten Tangguh Bencana itu semakin cepat bisa kita raih, sehingga semua pilar ketangguhan daerah itu ini sudah mulai kita kerjakan gitu kan di awal tahun ini di kepemimpinan beliau periode kedua dan tahun pertama. Jadi kita sudah punya nih sekarang yang tadi yang namanya EWS ya. berbasis kearifan lokal. Iya. Kemudian Pak Bupati sudah memberikan sertifikat untuk satu itu jenjang TKRA. Jadi kita sudah buat pilot project untuk di TK 2 Pertiwi. Oh, TK Ya, 2 Pertiwi. itu Bu Mila kalau nggak salah ya. Betul. Itu pilot project kita untuk jenjang pendidikan TK setingkat TK dan RA. Iya. Kemudian untuk jenjang pendidikan setingkat SD ini sudah kita buat juga pilot projectnya di SD 1 Wemengaku. Pak Irwansyah. Betul, Pak Irwansyah. Irwansyah. Dan untuk SMP kita juga sudah buat pilot project di SMP 1 yang alhamdulillah kemarin ditunjuk beliau sebagai tuan rumah acara. Iya, Ya. menjadi ini lokasi launchingnya kemarin ya Iya, Bapak ya. betul. Iya. Pak Hibzon, Mbak Hepe. Nah, Ya, Mbak. ini ekosistem ini kita nggak akan berhenti di situ, Mbak. Iya. Jadi ekosistem ini nggak akan berhenti di situ karena ekosistem mitigasi bencana itu harus didukung di semua lapisan masyarakat, mulai dari warga, institusi, dunia usaha, dunia pendidikan. Nah, kebetulan saya sudah laporkan artinya kegiatan-kegiatan kita yang mendukung terkait dengan perwujudan Kabupaten Tangguh Bencana ini ke Provinsi Lampung. Artinya Pak Kepala BPBD Provinsi Lampung pun sangat support. Nah, tahun ini oleh Gubernur Lampung Barat itu diberi satu program itu untuk membuat yang namanya Kencana. Kencana itu singkatan dari Kecamatan Aman Bencana. Tuh, Kencana. Ya. Bagus ya ininya ya. Jadi ini artinya apa ya?
ekosistem ini memang harus kita bangun. Kekuhan itu menjadi kearifan lokal yang untuk memberikan edukasi peringatan dini kepada masyarakat, pada semua level masyarakat. Kemudian sekolahnya kita buat SPAB dengan sertifikasi dari Pak Bupati. Iya. Nah, kewilayahannya, artinya kecamatannya, ini juga akan kita buat menjadi Kecamatan Aman Bencana. Nah, ini sebuah ekosistem. Mudah-mudahan kalau ini bisa terbangun gitu. Nah, nanti pilot projectnya kemarin udah saya minta sama BPBD provinsi, insya Allah nanti akan kita terapkan di Balik Bukit. Nah, Balik Bukit ini akan menjadi percontohan di 14 kecamatan yang lain gitu. Nah, sehingga harapan kami gitu, dan ini juga didorong dengan keinginan kuat Pak Bupati, nanti kecamatan lain, sekolah-sekolah lain gitu kan, ini akan mulai berproses ke arah sana, Pak. Jadi kalau itu ekosistem sudah kita bangun, mudah-mudahan gitu loh, dengan risiko bencana tinggi yang ada di Lampung Barat, ini masyarakat semakin paham budaya bencana ini. Harapan Pak Bupati, kita kayak masyarakat Jepang lah. Jadi dari Jepang Iya, itu SD dia udah tahu. Iya, tsunami itu apa, tingkat resikonya apa, gempa dia udah tahu. Iya. Dan di Jepang budaya kebencanaan ini udah menjadi budaya sehari-hari. Iya. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah meminimalisir resikonya. Karena bencana itu, Mbak, kita nggak bisa menghentikan bencana, tidak bisa memprediksi bencana, tidak bisa menghindari bencana. Iya. Yang bisa kita lakukan adalah gitu, meminimalisir resiko dan dampaknya. Kalau kita bisa meminimalisir resiko dan dampaknya, ini mudah-mudahan gitu, kita juga akan mengurangi resiko kerugian, resiko korban, dan resiko kerusakannya. Iya. Ya, sehingga itulah kenapa program mitigasi ini sangat Pak Bupati sangat concern. Jadi mulai dari semua aspek itu beliau perhatikan. Dari mulai EWS-nya, sekolahnya, satu lagi Mbak, puskesmasnya Mbak. Masuk juga, iya. Kemarin Betul. ada Puskes Balik Bukit ya, Ya. Puskesmas Balik Bukit. Kemarin yang menerima salah satu penerima Salah satu sertifikasi ya. sertifikatnya, iya. Jadi Pak Bupati udah berpikirnya udah ke arah jauh nih Mbak. Panjang. Gini Pak, Sudah ya visioner, sudah panjang nih Mbak. apa ya Mbak Em? Apa? Untuk sekolah-sekolah dan Ya. puskes yang menerima sertifikasi SPAB itu dilihat deh faktor apa sih Pak? Ya. Kategorinya. Betul, Kategorinya betul. gitu. Ada. Pasti kan ada kategorinya nih Pak, Betul, gitu kan? Karena betul. memang baru 4 itu kan yang menerima Siap. sertifikasi Iya, kan Mbak, ya. betul, Iya. betul. Nah boleh nih disebutin nih. Ya, jadi untuk klasifikasi atau kategori SPAB itu memang ada standar Mbak. Ada standarnya, Pak, ya. Gitu, ada standar, ada indikator penilaian. Jadi kalau yang kami lakukan ini ada 7 indikator utama gitu. 7 ya? Ya, ada 7 indikator utama. Kemudian juga 13 aksi gitu yang harus dilakukan oleh sekolah. Nah, untuk yang kita buat sebagai pilot project yang saya sebutkan tadi, ini memang kami sudah menginisiasi melakukan pembinaan kurang lebih sekitar 3 bulan, Mbak. 3 bulan ya? Ya, karena kita mulai kemarin itu di akhir Desember ya, sesuai dengan arahan Pak Bupati, kita sudah mulai melakukan pembinaan, sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu, dan alhamdulillah di Februari ini sesuai dengan harapan beliau kita sudah bisa memberikan sertifikasi untuk SPAB. Nah, 7 indikator ini itu pertama adalah tata letak gedungnya, kemudian gedung ini dibangun apakah dengan standar kebencanaan yang kebencanaan yang ada gitu. Selain gedung, ini juga ada indikator terkait dengan aktivitas kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu, kemudian pemenuhan sarana peringatan dini
gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator terkait dengan peta rute darurat, kemudian juga sekaligus juga dengan rambu-rambu darurat, apakah di situ sudah ada. Nah, selanjutnya juga adakah di sekolah itu edukasi gitu, modul edukasi kebencanaan gitu, ya. yang bisa dilihat warga satuan sekolah setiap hari. Nah, ini kemarin sudah kita lakukan. Jadi semua sekolah yang diberikan sertifikat sebagai SPAB oleh Pak Bupati, ini alhamdulillah dari 7 indikator utama tadi ini sudah terpenuhi semua. Nah, dalam indikator ini kita tetapkan sebenarnya ini kan berproses, Mbak. Kategorinya itu 1 SPAB tingkat pertama, SPAB tingkat madya, dan SPAB tingkat utama. Jadi kategori yang tingkat utama itu yang paling tinggi. Artinya pemenuhan indikator itu semuanya sudah terpenuhi. Sudah lengkap. Ya. Sudah lengkap. Dan untuk level utama ini ada 3. Jadi yang tertinggi itu kalau dia utama bintang 3. Ini tertinggi nih, artinya sudah paripurna. Iya. Nah, kebetulan kemarin yang SPAB untuk pilot project kita itu memang standarnya udah SPAB utama, tetapi masih bintang 1, Mbak. Belum bintang 3 ya Bapak? Ya, udah bintang 3. Nah, ini nanti harapannya kita udah punya SPAB kategori utama. Artinya ini bisa didorong oleh Dinas PDK untuk kecamatan atau sekolah yang lain berlomba-lomba. Karena kalau saya lihat aturannya gitu, penetapan SPAB ini juga menjadi nilai kinerja yang luar biasa bagi Dinas Pendidikan setempat. Dan informasinya, Mbak, yang sudah menerapkan SPAB dengan sertifikasi yang diberikan oleh Pak Bupati, ini Lampung Barat satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung, Mbak. Wow, hebat. Hebat. DPK-nya yang harus bangga. Iya. Iya. DPK yang harus bangga. Kalau kami ini kan hanya menginisiasi. Inisiasi, Karena itu kan satuan pendidikan itu kan ada di bawah kewenangan DPK. Iya. Dan ini saya teman-teman yang warga DPK Lampung Barat ini harus berbangga, Mbak. Dan ini harus disosialisasikan terus-menerus. Iya. Nah, untuk arah ke sana kami siap menjadi pendamping utamanya untuk kolaborasi dengan DPK. Karena tujuan kita adalah itu tadi. Pak Bupati pengen anak-anak dari TK, SD, SMP itu udah mulai paham bahwa kabupaten kita ini rawan bencana. Nah, resiko ini harus kita hadapi. Nah, menghadapi risiko ini harus bagaimana? Nah, itu Mbak. Pengetahuan, edukasi, ini dari kecil harus kita sampaikan. Dan saya bersyukur artinya kalau selama ini kolaborasi antara BPBD dengan DPK ini berjalan sangat sinergi. Beberapa kali kami melakukan sosialisasi di tingkat SD, SMP, SMA itu saya pernah memberikan sosialisasi ke TK, salah satu TK di Balik Bukit itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. Udah lama ya Bapak? Udah lama. Nah, pada saat saya ke SD 1 kemarin, usia anak ini udah masuk SD. Saya anak udah masuk SD ya. 3 tahun yang lalu ya Bapak? Iya. Udah kelas 3 kayaknya. Saya udah namanya anak sekarang kan luar biasa ya. Iya. Perkembangannya luar biasa. Anaknya tinggi besar. Saya masuk ke sekolah langsung dikejar saya. Bapak nyalamin gitu. Masih ingat saya enggak? Waduh, enggak tahu saya. Kamu anak siapa? gitu kan. Saya pikir anak temen atau anak saya pikir kan gitu. Pasti anak temen ya, anak Pemda. Bukan, saya bilang. Saya yang punya warung ini gitu. Beliau menyebutkan itu. Kan nggak boleh iklan ya di sini. Belum boleh kalau belum ada endorse Bapak. Nah, mumpung masuk ke iklan sedikit ini, boleh Bapak nih dicicipin kalau ini kan nih bener Pak nih. Bener Ini di endorse Bapak. Oh, kalau ini ya nggak ada yang endorse ya. Ya kalau ini di endorse Bapak nih. Sama siapa Put? Sama dari Mbak Weli nih Pak. Oh. Hanin Bakery dan Cake. Wih, keren. Iya nih. Boleh di Zoom. Boleh di Zoom yang mau
Yang mau order boleh ya, nanti kita tampilkan di YouTube kita ya, nomor HP dan lain-lainnya. Kalau ini endorse Bapak. Oh, sip. Iya dong, boleh dicicip Thank you, kalau thank you. ini. Iya, iya. Kalau yang tadi skip aja dulu, kecuali kalau Nah. dia udah ngirim. Ngarep banget. Ngarep banget ya. Nah, terus dia bilang gini, loh kamu ketemu di mana? Bapak kan dulu pernah kita pernah simulasi bencana gempa bareng-bareng. Masih inget dia Masih ya? ingat. Itulah ya, ingatan anak Nah, kecil ya. Terus saya tanya, masa iya? Saya masih apa loh Pak katanya, yang diperagain Bapak itu gitu. Cara pada saat gempa bumi Gempa terjadi. bumi, ya. Coba praktekin, dia apal. Hebat ya. Iya, dia Artinya apal. kalau kita edukasi mulai dari kecil, iya. itu pasti bakal melekat ya Bapak Betul. ya. Iya. Betul Mbak. Benar, Put. Jadi ini akan menjadi budaya yang luar biasa. Iya. Jadi saya sering ketemu anak-anak SD pada saat kita sosialisasi itu dari TK yang pernah kami lakukan untuk simulasi itu. Mereka selalu ingat saya gitu. Ingatnya itu ya karena itu tadi. Saya pernah masuk kolong meja katanya disuruh Bapak, pernah disuruh nutupin kepala kalau ada gempa bumi. Iya, gitu. iya. Terus itu udah saya sampaikan ke Mak sama Mbak kata dia. Kan Bapak pesen kalau di atas tempat tidur gitu nggak boleh ditaruh lemari yang apa barang-barang berat. Itu Mak saya udah saya marahin Mbak katanya. Tuh, anak. Iya, kalau terjadi gempa justru itu. Karena gempa bumi itu tidak membunuh, Mbak. Sebenarnya. Sebenarnya gempa bumi itu tidak membunuh gitu loh. Jadi Iya, yang terkecuali membunuh kalau dia itu ketimpa tadi ya, Bapak. betul. Tidak membunuh, tapi kalau ketimpa lemari ya Untuk bisa. mensiasatinya itu, Nah ya itu itulah, tadi. itu Iya. yang perlu kita sosialisasikan. Iya, dan itu kita itu edukasikan jadi kepada masyarakat. ilmu juga buat orang tuanya Betul. kan. Dari anaknya, ibunya, bapaknya dapat ilmu juga gitu. Iya, Jadi kan iya. dia apa ya? Bapak ngasih edukasi ke anaknya menyampaikan ke orang tuanya. Betul. Nanti orang tuanya bisa cerita nih ke tetangganya, ke temannya gitu. Berarti Biasanya kan. memang tepat sasaran loh. Tepat sasaran, ke betul. anak-anak sekolah Iya, itu. Benar, iya, benar, iya. benar. Dan kemarin juga pada saat saya melakukan sosialisasi SPAB ya di SD 1 gitu. Ini juga saya juga salut dengan kepala sekolahnya. Dia kreatif gitu. Iya. Ya udah Pak, kan Bapak udah ngasih saya modul Iya. edukasi bencana. Karena di Lampung Barat itu kan ada 8 jenis bencana dengan risiko tinggi yang sudah kita hitung berdasarkan kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana ini nggak main-main Mbak, ini kajian ilmiahnya luar biasa. Karena kami menyusunnya dokumen ini kita kerjasama dengan Institut Teknologi Sumatera. Jadi memang sudah dihitung, sudah dikaji, dengan apa namanya kajian ilmiah dengan perhitungan-perhitungan yang memang sudah sesuai dengan rumus kajiannya. Kita sudah tetapkan 8 jenis dan edukasi ini juga sudah kita buatkan berupa infografis ya, dan itu kita tempel di sekolah-sekolah yang menjadi pilot project. Nah, gagasan Pak Kepala Sekolah juga saya melihatnya ini runutnya bagus nih. Ya udah Pak, supaya anak-anak cepat hafal gitu. Nanti saya masuk sekolah mau saya jadiin soal. Nah, Iya juga. Iya. jadiin soal. Jadi nanti kalau mau ada misalnya jam-jam tertentu, nah nanti akan saya buat soal. Coba catat bagaimana cara kita menghadapi bencana gempa bumi. Iya. Kalau terjadi gempa, Nah, iya. langkah apa yang diambil? Coba jadi- cari gitu. Nanti biar mereka nyatet, nanti baru kita panggil satu-satu ke depan kelas. Apa hasilnya? Kamu ngambilnya dari mana gitu. Nah, itulah ya artinya hal-hal seperti ini sederhana gitu kan. Tapi kalau kolaborasi seperti ini kemudian juga kita bangun dengan kesadaran bersama. Iya benar Pak. Mudah-mudahan perwujudan Kabupaten Tangguh Bencana sebagai komitmen Pak Bupati ini ya bisa terimplementasi untuk semua lapisan masyarakat. Tidak saja masyarakatnya yang tangguh, tapi kelembagaan kita, pemerintahan kita, dunia usaha kita, sekolah-sekolah kita gitu. Dan saya sangat antusias gitu, artinya semangat gitu dengan komitmen Pak Bupati ini, dan sekarang kita udah kolaborasi dengan DPK ya.
ini mudah-mudahan budaya sadar bencana ini semakin tahun, semakin waktu ini akan semakin tinggi, sehingga Lampung Barat ini bisa menjadi pilot project, kemudian juga contoh baik untuk daerah-daerah lain yang memang rawan bencana tadi. Siap, iya. Gitu Mbak Hen. Ya, jadi begitu. Banyak banget. jelas kan Iya, ya. jelas banget ini. Penjelasan dari Pak Padang jadi tentang ya, bencana tadi. Itu tadi ya. Tapi untuk antusias masyarakat, Pak, sangat mendukung ya nampaknya ya. Iya. Antusias. Berarti tidak hanya ke sekolah dong Pak ya, sudah mulai edukasi juga ke pekon-pekon gitu. Iya. Sudah. Iya. Jadi memang sudah berjalan banget Mbak Hen. Bukan cuma wacana, tapi Betul, memang sudah Mbak. Betul, Mbak. sudah berjalan gitu. Kembali ke kentongan kembali ke apa ya? laptop ya. Iya. Kekukuhan. Betul. Ini ya Pak, izin nih. Iya. Ini ada kentongan nih. Ini salah satu contoh kentongan. Nah ini Pak, ini karya anak SMP 1 Liwa. Bagus. Anak muridnya Pak Hibzon. Kebetulan Iya. kemarin setelah acara launching, katanya Pak Hibzon, mau nggak nih? Gitu. Iya. Saya dikasih satu nih Pak. Saya dikasih satu. Di sini saya lihat ada kode. Kode-kode ya. Kode atau pola pukulan kekuhan. Kalau kemarin kan memang sudah dipraktekin nih Mbak Hem, cuman kan mungkin belum banyak masyarakat yang tahu dan gitu kan, karena kan penonton kita bukan cuma dari warga DPK aja ya Betul, Bapak ya, betul, tapi Mbak. seluruh Betul, Mbak. masyarakat Lampung Barat gitu. Iya, Jadi boleh kali ya Pak dipraktekin nih. Kalau Dikasih yang tahu nih satu, Oh iya, itu di sini apa kan gitu. 1, 2, 3, 4. Oh banyak ya Bapak. Banyak itu Put. Jadi kalau dia cepet tuh bahaya tandanya Kayak ya. Iya. sandi-sandi pramuka gitu ya. Iya ya. Sebenarnya ini kan mereplikasi kode Morse. Nah, kalau Morse kan anak-anak pramuka udah hafal. Paham. betul. Hafal, iya, dulu, iya. Dulu kan sempat ikut Sempat pramuka. sempat. Iya. Sekali beriwit Iya. apa gitu. Kalau 2 kali apa gitu. Morse kan ada 2. Morse itu ada pakai tanda bunyi, kemudian ada Morse yang dulu kita pakai tanda bendera. Iya bendera. Iya. Iya, terus kan ada Singapura banyak, ya, banyak apa namanya sandi-sandi itu yang dulu. lain kan. Betul, Iya. Dulu kalau di zaman saya sempat dijadiin buat bikin surat cinta biar nggak ada yang tahu. Iya. Kode. Gitu Pak. Isyarat gitu lah ya. Ini penyalahgunaan syarat kalau Mbak Anum. Iya. Biar karena nggak banyak yang tahu kecuali anak pramuka nggak bakal ada yang Iya, tahu Pak. betul, Gitu. betul. Jadi aman. Iya. Jadi Pengalamannya boleh nih. Putri. Sandi rahasia. Iya betul. Jadi bisa nih dijelasin ya. Iya. Nih Pak. Jadi ini kan Pak Bupati kemarin karena untuk kegiatan launching penerapannya supaya cepat kita baru pakai surat edaran ya, Iya. surat edaran Pak Bupati, dan ini nanti akan kita tingkatkan menjadi peraturan Bupati supaya keberlakuannya ini bisa menyentuh semua kalangan masyarakat, bukan hanya SPA satuan pendidikan gitu, tetapi semua institusi yang ada di Lampung Barat, kemudian juga semua lapisan masyarakat itu bisa menerapkan kekuatan ini secara masif. Jadi yang dipertanyakan Mbak Hanum tadi terkait dengan pola ketukan gitu, dalam SE itu memang sudah kita atur gitu atau kita tetapkan itu ada 7 pola ketukan Mbak Hanum. Ini mungkin membantu ya, untuk membantu memang sudah kita siapkan semacam stiker lah. Iya. Ya, jadi stiker ini nanti kita tempel supaya orang pada saat ingin memberikan peringatan dini ini sudah tidak meraba-raba gitu. Jadi kekuhan ini sebenarnya bagian dari programnya PM Siaga, Mbak. PM Siaga. PM Siaga juga. Iya, PM Siaga. Jadi ini ada stiker ya PM Siaga, ini bagian dari program PM Siaga. Nah, PM Siaga ini apa sih singkatannya gitu? Program mitigasi masyarakat siap dan tanggap. Wah, itu. PM Siaga. Ya, jadi PM Siaga Program itu program mitigasi. mitigasi masyarakat masyarakat siap siap dan tanggap. tanggap. Nah, salah satu yang kita dorong itu adalah penggunaan EWS berbasis kearifan lokal. Yang tadi itu ya. Yaitu Kekuhan. Iya. Jadi Iya. kekuatan ini hanya salah satu pilar sebenarnya. Banyak program PM Siaga yang akan kita laksanakan di Kabupaten Lampung Barat.
mungkin kemarin pada saat Pak Bupati sambutan itu sudah menyampaikan nyambai. Iya. Nah, Nyambai. nanti nyambai ini juga akan kami insert, Mbak. Akan kami insert untuk menjadi program mitigasi. Nah, tuput dari nyambai. Hubungannya apa tuh, Mbak? Hubungannya apa, Pak? Nah, Kira-kira gini. apa masih rahasia? Enggak, langsung saya buka aja Oh, nggak iya, apa-apa. iya, langsung aja. Iya, ini momen luar biasa. Iya. Dan yang di depan saya ini pelaku-pelaku nyambai luar biasa ini. Oh iyalah, pernah juara umum loh. Iya itu. Setiap nyampai tampilannya luar biasa. Nah ini saya buka Kami sedikit. sangat mencintai budaya Lampung Budaya, Barat. tradisi Siap. dan Iya, seni. iya. Jadi latar belakangnya gini, Mbak. Saat kami sering melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat terkait dengan kebencanaan. Jadi informasi kebencanaan itu diterima masyarakat itu sesuatu hal yang menakutkan. Jadi kalau saya udah ngomongin saya mau sosialisasi bencana gitu, saya ngeliat muka audien itu kayaknya tegang semua. Aduh, apalagi nih, bahaya, apalagi nih. Mungkin Bakal ada apa lagi? Iya. nih? bisa jadi masih trauma dengan kejadian gempa di Betul, tahun Mbak. 19. Betul. Saya mengalami soalnya. Jadi Iya. jadi momok tersendiri Ya, kan jadi akhirnya. seolah-olah kalau kita nyampaikan informasi edukasi bencana itu sesuatu yang menakutkan. Iya. Nah, saya ngelihat nyambai ini kan sesuatu yang dilakukan dengan bahagia, Iya. dengan riang, Iya. dan di situ ada satu yang saya lihat, itu ada pantun yang isinya petuah, Iya. Iya. nasihat, Pesan-pesan. Nah. pesan-pesan dan pitutur. Nah, Oh, jadi nanti tentang bencana itu akan dimasukkan dalam Iya, pantun itu tadi. pantunnya betul, tadi, langsung Put. nyambung Mbak Hanum. Luar biasa ya. Bukan luar biasa gerakannya loh, Iya, tapi Bukan gerakannya, pantunnya. betul. Pantunnya. Saya tadi bingung mau dimasukin di mana. Mananya? Iya. apa diinjang miwangnya? Miwangnya, kasih Gambaran motif apa ini? apa? Ya. Enggak ternyata. Jadi di pan- pantunnya. betul. Itu lebih nyampe memang Bapak. Betul Pak, lebih nyampe. Pesannya. Iya, Iya. karena manusia memang lebih cepat menghafal lewat nada. Betul. Iya. Nada, karena lagu itu mengasihkan. Iya, lebih Ya, cepat itu paham satu. dengan nada. Terus di suasana gembira, Iya. riang, sehingga itu akan sangat mudah diingat. Iya. Dan mungkin nanti kalau Mbak Hanum jadi misalnya juri gitu, Iya. itu jadikan masukan salah satu penilaian, Mbak, yang kandungan. Iya. Ada kandungan, iya. Iya. Ada masukan pesan-pesan Iya, di dalam pantunnya itu. betul, Put. dalam pantunnya. Iya, jadi harusnya gini sih. BPBD kolaborasi juga Iya. sama DPK Dinas Tetap lagi. sama Mbak. DPK lagi. Dinas pariwisata juga kan. Iya, Biasanya Dinas pariwisata ya Bapak ya Iya, yang ngadain. Jadi buat temanya nyambai Iya. Yang Dengan- pantunnya ada pesan tentang tanggap bencana. Iya, ramah bencana. Ramah bencana. betul. masuk. Boleh pariwisata nanti kapan-kapan kita panggil, kita undang ya. Siap-siap Nah, aja. kembali ke tadi Iya. ketukan tadi, Mbak. ketukan, Ini iya. kan memang sudah ada 7 ya, Mbak. Ada 7 ketukan sebagaimana yang kita sampaikan. Jadi kalau dia ketukan 3 pendek, pendek itu maksudnya cuma sekali, tuk, Tuh. terus spasi, tuk, spasi lagi, tuk. Tuh. Nah, Coba ini praktekin. penjelasannya itu wat saima lagi. Oh, berita ada yang duka. Ya, jadi kalau 3 kali ketuk pendek itu berarti ada yang meninggal. Coba, Put. Oh gitu. Jadi ini saya kemarin agak nggak paham ya Pak ya. Nah. Saya kira cuma 1 kali. Ternyata setiap titik yang ada di sini itu ketukannya disesuaikan. Ya, Jadi iramanya kalau gitu. dia ada 1, 3, iya. apa ini kan ada Sekali. 3 titik nih yang paling atas. Saya kira cuma 1 kali Pak diketuknya. Enggak ya, berarti Enggak. 3 kali Tiga tapi Tiga dengan kali. jeda. Ya. Iya. Oh seperti itu. Kalau istilahnya itu 3 ketukan pendek. 3 ketukan pendek. Iya, Jadi 3 ada ketukan jedanya pendek ya dengan Pak. Spasi gitu. Contoh Iya. misalnya gitu. Iya boleh Pak. Iya. Maaf Bapak. Boleh dicontohkan ya. Boleh agak di zoom ke Bapak boleh. Nah, jadi Iya, kalau iya. dia misalnya 3 ketukan pendek dengan spasi, misalnya contoh, oke, Iya. spasi, Kasih. spasi. Nah, innalillahi wa inna ilaihi wa raji'un. inna ilaihi raji'un. Iya. Itu What? kalau seandainya What saya sangat lagi. berarti sangat bermanfaat kalau seandainya ada yang meninggal dan di saat itu keadaan
lagi lampu mati ya Pak, Iya. PLN Iya. mati, Nggak mati bisa total jadi kan nggak bisa diumumin di diumumin lewat masjid. masjid, Betul, ya. kan kadang-kadang juga yang selama ini kan ada misalnya ada tetangga warga kita yang meninggal itu tuh selalu diumumkan di masjid. Iya, Masjid Al-Surau. Cuman Ya. kemampuan masjid itu sound systemnya Iya. tidak semua masjid kita juga sound systemnya bagus. Mbak, Iya, gitu. kadang kan di saat apa Mati menyampaikan lampu. bukan di saat menyampaikan namanya aja nggak kedengeran. Iya, Ya. siapa sih gitu kan, Ya. nggak jelas. Atau iya ada yang memang tempat tinggalnya jauh Jauh, dari masjid betul. atau nggak ada musola di sekitar Iya. rumahnya. Iya, Tapi bermanfaat kalau banget. dengan pakai kentongan ini kan dia akan getok tular, Mbak. Misalnya satu rumah udah ngetuk. Iya. Nanti Yang rumah lain. sebelahnya ngetuk lagi, Iya, ngetuk lagi, iya, ngetuk betul. lagi, ngetuk lagi gitu. Iya, Jadi dia ketukan itu kan bukan cuma di satu rumah, Mbak. Iya, betul. Jadi semuanya ada ngetuk tiga nih. tiga nih. Saya juga ngetuk nih Iya, tiga. jadi yang sebelah jauh sana sana ya. kedengaran lagi. Iya. Jadi kanan kirinya tahu ada yang ngetuk gitu. Sebelah kanan ngetuk. Nanti kanannya lagi ngetuk, ngetuk lagi, ngetuk lagi, ngetuk lagi. Akhirnya orang ketukan tiga berarti semak lagi. Iya. Jadi Siapa nih? iya, jadi tinggal cari tahu siapa. Iya. Iya. Mulai keluar rumah pun. Betul. Iya. Nah, inilah itu juga Siapa membantu. semak lagi? Semak lagi. Ini memberikan gitu. informasi penting ke masyarakat. Kepada Iya, masyarakat. iya. Kemudian yang pola kedua ini Mbak Hanum dan Mbak M itu 2 ketuk pendek. Iya, ketuk Nah, pendek 2 dijeda ketuk. juga ya Iya, Bapak Di ada ya. jeda, spasinya betul, juga ini. Betul. Saya Ini dapat kiriman kalau- semalam. Kalau ada kemalingan. Jadi contoh ketukannya seperti ini Mbak Hanum. 2 kali Dekat. 2 kali ketuk pendek, Jeda ya, 2 kali Nah, lagi, jeda 2 kali dua lagi. kali lagi. Contohnya jeda, kemudian jeda. Oh, seperti itu. Jadi kalau ada kemalingan atau kemalingan Iya, ya, kalau ada kemalingan. kemalingan di rumahnya yang punya kentongan kayak gitu ya ngetoknya. Iya. 2 kali. Jangan banyak-banyak, jangan sekaligus. Iya. Biasanya saking gupeknya Pak. Iya kan, saking gupeknya ada kemalingan cepet-cepet Pak. Iya, Jadinya bahaya nanti dia. Iya, karena Kalau ini kan cepet. tanda ini Iya. kan tanda. Jadi kan nggak perlu kita teriak-teriak atau Iya. segala macam. Tapi kalau ada tanda itu minimal masyarakat sekitar yang mendengar ini waspada. Iya. Wah, Ada ini ada tukang kemalingan maling. nih. Berarti kalau ada kemalingan, kita juga harus ngelihat ada nggak di sekitar masyarakat area kita, wilayah kita itu ada orang atau hal-hal yang sifatnya mencurigakan. mencurigakan, ya. Orang yang nggak kita kenal, aktivitas mencurigakan. Iya, benar. Nah, ini benar. bagian dari peringatannya. Iya Kemudian sih. yang pola ketiga itu 3 kali ketukan gitu, Iya. 3 kali ketukan spasi gitu, 3 kali ketukan pendek dengan spasi 3 kali. Oh, dia udah 3 kali. Ya, jadi contohnya misalnya apa tuh gini. Pak? Kalau dia Kalau yang 3 kali ini lamban kemutungan. kebakaran. Kalau ada kebakaran. Iya, ya. iya. Kalau ada kebakaran itu 3 ketukan pendek dengan spasi 3 kali. Iya. Contohnya gini Mbak. Spasi, kemudian spasi lagi. Nah, jadi ketukan 1, ketukan 2, ketukan 3, ketukan sampai dengan ketukan 5 itu semuanya ada Arti artinya. masing-masing. Dan pola ketukannya itu sama 3 kali spasi. 3 kali Jadi, spasi ya, ya. jadi ketukan 1, ketukan 2, ketukan 3, ketukan 4, ketukan 5 dengan jeda spasi Iya. selama 3 kali. 3 kali. Nah, yang untuk ketukan tadi ketukan 3 ya, yang untuk ketukan 4 ya. 4 ini untuk tanda bencana alam. Oh gitu. Bencana alam ini bencana apapun, longsor, banjir, gempa. Kalau istilah di kita kan gempa itu apa Mbak Anum? Kuku. 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 Iya. Bukan kuku. Kuku. Kalau kuku itu bubur. Kuku. Beda. Makanya identik peringatannya namanya kekuhan. Iya. Oh. Yang diperingati kuku. Kuku. Oh gitu. Kuku. Iya. Ya, jadi itu 4 ketuk pendek spasi 3 kali. Spasi. Spasi. Oh iya.
Ya kan, jadi nanti kalau kita udah familiar ini kita sosialisasikan secara masif ke masyarakat, ini akan mudah dipahamin. Jadi kita ngapalnya ketukan 1, ketukan 2, ketukan 3, ketukan 4 sampai ketukan 5. Iya, dengan spasi dipukul 3 kali. Jadi ngapalinya gitu aja. Ketukan 1, ketukan 2, 3, 4, 5, spasi dipukul 3 kali. Oh, dipukul 3 kali. Iya, di 3 kali ulang, diulang 3 kali. Jadi begitu ya, ketukan Nah, 1, 2, 3, 4, 5, spasi. dipukul sampai 3 kali. 3 kali. 3 kali Diulang pukul, 3 kali. diulang 3 kali. Nah, yang untuk yang ketukan ke-5 ini untuk membedakan kemalingan biasa dengan kemalingan ternak. Ya, ada maling itik, ada maling sapi, maling kambing. Kita pakai ketukan 5. Jadi ketukan 5 spasi diulang 3 kali. Misalnya gini. Spasi. Spasi. Nah, sapiku kemalingan. Kuat ya yang bawa ya. Ya, kira-kira gitu. Nah, itu peringatan-peringatan yang mungkin untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan situasi kegentingan dan kegawat daruratan. Tetapi selain itu, Mbak, ada juga pola ketukan yang memang ini dalam situasi kondisi aman, kemudian misalnya Pak RT, kemudian kepala desa ini mengajak masyarakat untuk gotong royong. Nah, ada juga Mbak. Ya. Jadi itu satu ketukan pendek diikuti dengan 8 atau 10 ketukan panjang ditutup dengan satu ketukan pendek. Nah, itu berarti ayo gotong royong, gotong royong, gotong royong. Gitu. Saya dulu KKN kan di Batubara, Mbak. Jadi kalau dulu kami diajak rapat, diundang gotong royong itu masih ada orang bawa petromak sama bawa genjrengan itu, Mbak, keliling-keliling. Di tahun berapa itu Bapak? Tahun 94, Mbak. Tahun 94. Oh, saya baru 3 tahun umurnya Bapak. Itu pas gempa berarti ya? Ya, artinya gitu, kearifan lokal kita ini luar biasa. Masyarakat kita nggak tergantung dengan modernisasi, dengan alat-alat yang berteknologi tinggi sebenarnya gitu ya. Jadi sehingga sangat pas lah Pak Bupati membudayakan kembali fungsi ketongan untuk memberikan informasi, apakah itu informasi yang sifatnya penting dan keadaan darurat gitu. Jadi kalau untuk gotong royong itu pola ketukannya satu ketukan pendek, kemudian 10 ketukan panjang atau panjang, nggak boleh, silakan berapa aja, tapi ditutup dengan satu ketukan pendek untuk menandakan bahwa ayo kita gotong royong. Nah, contoh pukulannya gini, Mbak. Spasi. Ada tutupan 1 kali, berarti itu gotong royong. Nah, yang terakhir pola ketukan ke-7 ini untuk tanda bahaya, bahaya apapun. Jadi contoh misalnya kebakaran dalam kondisi panik, banjir segala macam, boleh kita tidak memberikan informasi misalnya yang kaitannya dengan tadi lamban kemutungan dengan 3 ketukan, langsung aja ketukan tanda bahaya atau darurat. Berarti ini bahaya, kegentingan dan tanggap darurat. Nah, setelah kita tahu bahayanya apa, oh bahayanya rumah tetangga saya ada yang meninggal. Nah, baru informasiin dengan ketukan yang lamban kemutungan tadi setelah bahaya. Orang kan panik nih, apa itu kok ketungan terus menerus bahaya. Nah, informasi lanjutannya baru kita sampaikan dengan itu tadi yang lamban kemutungan 3 kali ketukan pendek tadi. Spasi. Spasi lagi. Oh, terjadi bahaya, ternyata ada lamban kemutungan. Gitu. Jadi tanda bahaya boleh dilakukan di awal. Namanya orang panik. Masyarakat lagi sibuk segala macam, butuh orang baik, nggak apa-apa. Pukul aja dengan tanpa jeda. Berlaku juga dengan yang gempa tadi ya. Betul. Karena kan biasanya kan malam tuh Pak gempa. Betul, itu Mbak. posisi orang lagi tidur istirahat. Betul. Nah, supaya memberikan informasi yang
apa ini darurat apa yang Apa? Iya, terjadi iya. gitu. Ya kan kalau cepet gitu orang pasti Ya, Iya, langsung ada apa nih, ada apa bangun nih? kan. Betul. Iya. Baru Jadi, nanti ditambahin lagi dengan Betul. sesuai Penjelasannya. ini penjelasannya. Semua situasi kegentingan, keadaan darurat boleh diawali dengan ketukan panjang yang tanpa jeda dulu, silahkan. Iya. Karena kan kita untuk apa supaya orang siap ya, siaga gitulah, siaga. Nah setelah itu baru sebenarnya apa yang terjadi, kegentingan apa, kedaruratan apa yang terjadi. Nah baru kita kasih pola ketukan sebagai informasinya. Kayak gitu tadi 3 kali, oh ada lamban kemutungan, oh ada bencana alam, oh ada kemalingan. Nah itu Iya. kira-kira. Baik, luar biasa ya penjelasannya. Penjelasannya Benar, Put. wah, Iya. bermanfaat banget. Ini izin Bapak. Ya. Ini ada Ada kita kan kebetulan pertanyaan nih nih, Pak, ada kebetulan kita pertanyaan. sekalian live nih Live, Pak Ya. di TikTok. media Siap. sosial Siap. kita. Ini ada pertanyaan dari penonton nih. Siap. Apakah ada rencana atau keinginan pemerintah untuk menjadikan tradisi kentongan ini sebagai festival budaya setiap tahun? Pak Bupati kemarin pada saat launching gitu, Sempat ini justru bicara itu ya Pak ya? harapan besar Pak Bupati, Iya. alasan Pak Bupati bahwa kekuhan ini bukan hanya sebagai peringatan dini berbasis kearifan lokal, tapi untuk membudayakan EWS sederhana ini dengan fungsi yang sangat efektif gitu. Ini dikolaborasikan menjadi bagian dari festival atau budaya yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lampung Barat. Justru Pak Bupati kemarin menyampaikan kalau bisa tahun ini kita Iya. buat festival kentongan. Ya. Iya. Pak Bupati. Coba di malam takbiran ya gitu ya Bapak Ya, Iya. kita Seru kali ya. Ini kan ada sih ya tradisi gukah nyawoh. Wah, ya Apa betul. Bangunin orang sahur. Bangunin orang Put. sahur. Iya. Oh, Ya. Kalau Iya. di zaman saya kecil Oh, dulu kemarin- memang masih ada Kemarin itu. Pak Bupati meraktekin juga Masa? tuh. Ya. Pak ya yang kita keliling. Betul, betul. Pak Bupati Seru meraktekin. ini. Beliau keliling-keliling tuh Iya, di yang lapangan keliling di itu, lapangan diikutin SMP, anak-anak. diikutin tuh. anak-anak. Ini kalau mau bangunin sahur bebas ya mukulnya katanya Ya. kayak gitu. Kan bentar lagi Ramadan nih. Betul, Nah, betul. pas banget Put. banget. Betul. Dan Pas banget. beliau punya tujuan yang sangat mulia, Mbak. Ini untuk menggantikan yang kebiasaan anak-anak kita gitu pada saat jelang Ramadan, bangunin sahur pakai petasan, Mbak. Iya. Nah, jadi Saya nggak sekarang suka. udah ada kekuhan nih, nggak perlu ngeluarin uang gitu kan. Terus juga tidak ada bahayanya. Jadi Iya. mudah-mudahan dengan nanti ini jadi bagian dari salah satu festival budaya kita yang kita insert menjadi aktivitas kegiatan lokal yang bisa kolaborasi dengan kegiatan seni budaya, ya kita bisa meminimalisir risiko dari anak-anak kita yang selalu pada saat Ramadan, Idul Fitri itu membunyikan petasan. Iya. Karena dengan ini aman gitu kan, sekaligus juga membudayakan kearifan lokal kita gitu. Iya, benar. Dan nilai jualnya saya pikir secara seni kemudian budaya ini juga akan sangat luar biasa. Iya. Memang Banyak- kentongan banyak pelaku secara seni. nasional zaman-zaman kerajaan kita dulu ini menjadi alat yang sangat efektif. Tetapi banyak daerah yang sudah meninggalkan peran dan fungsinya. Iya. Nah, Pak Bupati ini mendorong ini dan mudah-mudahan ini menjadi contoh yang menasional lah gitu. Iya. Jadi Iya. ya keberanian Perlu beliau, diviralin sih. Saya betul. senang banget nih yang begini Iya. sebenarnya. Keberanian beliau mengukuhkan kekuhan Kekuhan. sebagai peringatan dini berbasis kearifan lokal ini menjadi suatu yang luar biasa dan menurut saya adalah sangat strategis. Iya. Itu banyak banget anak-anak pelaku seni yang memang kreatif banget Membuat, buat iya, kentongan ini Pak. iya, model-modelnya. Ada yang dimotifin culugam. Ya, Banyak banget. banyak. Banyak betul. yang bunga-bunga kreatif kemarin banget kan. anak-anak. Iya. Jadi buat menyalurkan ide kreatifnya juga loh. Bisa. Betul, Mbak. Iya, Media salah satu. ini menjadi Iya, salah medianya, satu, menjadi betul. salah satu media. Jadi Mbak Hem nggak kerasa ya. Iya. Wah, banyak banget udah yang kita bahas. Terus itu yang amat sangat mengedukasi ya Bapak ya Iya, untuk iya. masyarakat di luar sana. Jadi buat
bapak ibu yang punya anak, nggak apa-apa loh dari kecil, dari umur 2 tahun 3 tahun yang memang sudah bisa diajak bicara, Betul. dikasih edukasi tentang bahaya bencana. Iya, Pak. Gitu, jadi dikasih edukasi karena untuk anak kecil itu lebih cepat paham dan mengingatnya lama. Benar, Begitu. Jadi mungkin ada sedikit tambahan Bapak buat masyarakat di luar sana sebelum kita tutup acaranya. Pesan-pesan apa? Harapan Bapak Iya. begitu. Closing statement ya. Iya, betul sekali. Closing statement. Wah, dapat bahasa baru nih. Kami baru pemula Bapak. Jadi kalau Tapi udah agak keren. Iya. Interaktifnya udah luar biasa. Iya, kalau agak nggak Agak pas, gimana gitu, iya, nggak pas, kurang-kurang. Harap dimaklumi. Pertama Gitu. Mbak Anum dan Mbak M, kita sekarang punya PR besar nih. Dengan launchingnya, dilaksanakannya launching kekuhan dan sertifikasi SPAB, ini nggak kita gitu, bukan saya ya, bukan saya sendiri. Iya. Kalau saya sendiri nggak akan sanggup. Iya. Kita Iya. dan semua stakeholder terkait gitu. Ini punya PR besar, bagaimana kekuhan ini tersosialisasi, teredukasi dengan baik di semua lapisan masyarakat. Nah, Pak Bupati sudah memilih kendaraannya nih. Kendaraannya mana? Sekolah. Iya. Ya, kendaraannya sekolah. Artinya ini pas banget gitu dengan tugas fungsi kita, yaitu BBBD dan DPK. Ini PR besarnya adalah bagaimana kita nanti ini terus melakukan edukasi, mensosialisasikan gitu ke semua jenjang pendidikan. Iya. Nah, sehingga harapan Pak Bupati ini bukan hanya berhenti pada agenda launchingnya saja. Yang kemarin. Ya, tetapi menjadi aktivitas yang terus-menerus Iya. dan kontinu. Nah, nanti juga kami juga sudah mendesain kegiatan yang bisa kita laksanakan secara bersama antara DPK dengan BBBD gitu. Untuk melakukan simulasi secara masif di sekolah-sekolah dengan mempraktekkan kentongan, kemudian mempraktekkan cara-cara menghadapi risiko bencana dan lain-lain. Nah, kemasan kegiatan ini nanti secara teknis kita pasti akan bertemu lagi nih Mbak Anu, Mbak M. Senang Siap, ya, Bapak. Bertemu lagi. Pokoknya gitu. di mana Iya. ada kegiatan kami pasti ada. Nah, PR besar kita sekarang di situ. Karena penanganan bencana itu sekarang sudah tidak mengenal yang namanya trihelik apa segala macam. Ini multihelik. Semua harus terlibat. Iya. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, tetapi dunia usaha juga harus terlibat gitu kan. Kemudian satuan pendidikan, kemudian perguruan tinggi gitu. Nah, ini harus terlibat. Dan ini akan kita dorong sebagai program yang sangat strategis, program Pak Bupati, dan menjadi percontohan lah untuk di kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, dengan harapan bahwa ini program yang luar biasa dan kita bukan melihat siapa yang duluan dan yang lain-lain, bukan itu, tapi ini cikal bakal, artinya entry point kita untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana dengan hal-hal sederhana, ide-ide sederhana sebagaimana digagas oleh Pak Bupati, tetapi mampu meningkatkan kapasitas masyarakat terkait dengan pengurangan risiko bencana. Iya, jadi gitu Po. Jadi maksud Pak Bupati itu kenapa enggak sih dengan modal yang enggak banyak Iya. gitu. Iya. Kan Tapi ini ininya kegiatan bagus. low budget. Low budget banget loh. Kegiatan low budget, sederhana. Sana. Di masyarakat kita juga memang sudah tumbuh. Tapi dia efektif. Gitu. Bisa di awal saya sampaikan, kalau kita mau membangun early warning system modern gitu ya di Lampung Barat itu mau berapa ratus miliar. Iya. Iya. Dengan Kita teknologi. lagi efisiensi. Karena loh. bicara modernisasi itu Mbak M, Mbak Anung,
bicara modernisasi itu bukan hanya sekedar alatnya, Mbak. Iya. Tapi mindset kita yang kita modernisasi. Jadi jangan melihat kekuhan ini bahwa ini dari bambu, sederhana, tidak pakai teknologi. Terus kita bilang ini kuno, ini modern. Bener. Mindset modern tuh di sini gitu. Iya. Iya. Di pemikiran. Betul, di pola pemikiran kita. Mindsetnya itu di sini. Jadi dengan alat sederhana gitu. Memodernisasinya mindsetnya yang kita modernisasi gitu ya. Jadi bukan kita lihat alatnya. Alat modern pun secanggih apapun, kalau HP itu yang paling canggih katanya yang buah keruak-keruak gitu ya. Iya, Pak. Iya. Yang buahnya disobek dikit ya. Iya. Tapi apakah semua teknologi modern itu semua masyarakat bisa Bisa menggunakan? ya Wah, enggak, Pak. Gitu. Enggak. Tapi mindset kita yang kita rubah. Iya. Gitu. Jadi kalau banyak orang, kok kita ini kembali ke masa lalu, ini alat kuno gitu. Loh, yang harus kita modernisasi adalah pola pikir kita. Kita loh, iya. Pola pikir Pak Bupati itu modern, visioner, sangat modern kalau saya ngelihatnya. Nah, untuk menggagas itu gitu dengan apa melahirkan kekuhan ini nggak main-main, Mbak, berpikirnya. Visinya itu nggak main-main deh. Gitu. Nah, itu yang kita modernisasi adalah pola pikir kita. Jadi jangan melihat toolnya, tapi memang melihat visi ke gitu, depannya. berpikirnya gitu, pola pikirnya. Ini mindset modern. Tapi pola pikirnya Pak Bupati kita memang luar biasa Visioner, kreatif ya. visioner. Dan kreatif Iya. juga ya Bapak Iya. ya. Banyak banget ide-idenya. Betul. Ada aja idenya. Salah satu ciri berpikir modern itu visioner, Mak. Iya. Udah bisa ngelihat ke depan. Iya. Nah, itu salah satu visi. Jadi nggak jalan di tempat. Ya, betul. Nggak jalan di tempat, benar. Iya, kayak contoh gitu kan. Kita ini kan rawan longsor ya Pak Ya. ya. Nah, kan kalau mau modern banget kan bangunannya mesti bagus. Betul, Nah, Mbak. padahal Iya. dulu ingat loh saya kalau zaman ajong-ajong saya itu rumpun bambu itu jangan sampai habis. Nah, Itu Tapi salah sekarang satu. kan, tapi sekarang kan banyak masyarakat yang tidak bertanggung jawab ya, Iya, yang tidak dijual. bertanggung jawab. Bambu ditebang, terus tuh banyak tanah-tanah yang memang di Betul. ini loh Iya. harus diambilin, tuh, Diambilin, sampai akhirnya dikeruk-keruk. kan dikeruk tuh bahaya gitu loh. Nah, rumah adat kita, Mbak, kan kita rumah adat itu lamban langkah ya namanya ya, rumah tinggi. Iya. Apakah nenek moyang kita dulu itu dipengaruhi oleh modernisasi pada saat itu? Enggak. Tapi nenek moyang kita punya visi ke depan, visioner. Iya, Nah, visioner tadi. sekarang terbukti, Mbak, rumah kayu lamban langkah itu berdasarkan penelitian, kajian teknis, itu memang rumah yang memang paling direkomendasikan sebagai rumah aman gempa bumi. Gitu. Untuk daerah kita ya, Iya. daerah pegunungan seperti kita. Artinya nenek moyang kita sudah mengajarkan bahwa mereka tahu loh potensi tanah di Lampung Barat ini potensi gempanya luar biasa. Karena kita dilewatin sesar Semangko, sesar besar Sumatera, pertemuan sesar Komering. Apakah nenek moyang kita tahu ilmu itu dulu? Nggak tahu, Mbak. Tapi ya itu tadi, dengan kearifan lokal, dengan pikiran visioner ke depan gitu. Mereka sudah bisa mengantisipasi, sudah bisa memitigasi diri sendiri dan lingkungan. Jadi kalau kita bangun rumah di Lampung Barat itu harus tinggi. Berbahan kayu, nggak jadi cuma disambung-sambung aja gitu tanpa paku. Kalau banyak yang bilang itu hanya pakai pasak, jadi pas saat ada getaran ya dia ada ruang untuk bergeser, nggak langsung ambruk. bagus Dan banget. itu diakui, Iya. diakui oleh secara teknis sampai hari ini bahwa rumah kayu panggung gitu kan itu salah satu model rumah yang punya ketahanan bagus di wilayah-wilayah yang punya dampak gempa bumi dengan risiko tinggi. Iya, luar biasa. Iya, jadi Banyak gitu banget kok. ya. Ya,
Bapak. Nggak kerasa ya. Terima kasih banyak Siap, sudah mau Mbak. hadir di sini, sudah mau membagikan ilmunya, mengedukasi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Iya. Kalau seandainya nanti ada hal-hal yang memang perlu kita bahas lagi, Bapak, Siap. kami harapkan tetap berkenan ya kami undang ke sini. Asal Jangan kapok ya, diundang Pak. Mbak Hanum sama Mbak F gitu. Siap. Iya. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, rekan-rekan yang ada di sana, terima kasih untuk yang sudah nonton. Sudah komen, sudah iya, bertanya. Betul. Jangan lupa like, komen, dan Dan subscribe-nya ya. Dan share juga. Bapak terima kasih banyak. Masih punya PR loh. Banyak Pak? ya? Biar Yang kita- bayi tadi. Oh iya, oke, siap, oke. Nanti kita sampaikan Iya. ya. Boleh, iya. Kebetulan Mbak Hem juga bagian kebudayaan nih, boleh Iya. ya. Nanti Dan bisa. nanti Mbak Em bisa kasih contoh-contoh nih gitu. Kita kasih contoh-contoh. Kalau saya kurang bisa ya membuat pantun, Pantun. gitu. Kabit Tapi kita paling loh, tidak kabit. nanti Ada coba saya buatin yang apa versi Indonesianya. Nah, Iya, F dirampungkan sama Ano, ya, iya. sip. Tenang aja, Tenang. kami punya Bapak Kabit Kebudayaan yang amat sangat kreatif. Contohnya tadi, pantun tadi Pak Kabit kami yang buat, Nah, Pak. luar biasa. Iya, luar biasa. Baik. Nah itu maksud saya pada saat kita diskusi kebencanaan, pantunnya kaitannya dengan kebencanaan. Iya. Nah, gitu. Siap, oke. Jadi begitu Bapak, terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Boleh kita tutup Mbak Hem ya? Iya. Oke, baiklah. Sampai jumpa lagi untuk teman-teman sekalian di studio DPK Lembara Beguai di Jumat minggu depan. Jangan lupa saksikan, dan untuk bintang tamu nanti akan kita share ya seperti biasa. Baik, buat Bapak terima kasih banyak. Baik. Kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.